Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Kali ini saya membahas sesuatu yang berbeda tentang proses pengobatan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kebetulan memang di dalam praktek saya sering mendapatkan pasien-pasien yang bukan cuma pernah ke dokter jiwa di Indonesia, tapi juga di luar negeri, seperti ke Singapura, Malaysia, Taiwan, kemudian juga ke Amerika Serikat. Itu beberapa yang sering kali saya temukan, juga ke Australia. Nah, ingin saya memberikan sedikit gambaran karena mungkin beberapa di antara teman-teman ada yang merasa kalau berobat di luar negeri pasti lebih bagus dok daripada di dalam negeri. Belum tentu ya teman-teman ya. Karena sebenarnya kalau untuk keterampilan klinis mungkin ya kalau saya dari opini pribadi dan juga kenyataan di dalam praktek sehari-hari, dokter Indonesia jauh lebih hebat karena banyak pasiennya. Jadi pengalaman klinisnya jauh lebih baik. Dan kalau kita melihat, banyak di antara teman-teman dokter jiwa juga yang punya berbagai macam kasus yang sangat luar biasa menariknya. Kalau kita di pertemuan-pertemuan internasional, kita malah didengar untuk mendapatkan insight ya dari kita, mereka mendapatkan sesuatu yang mungkin bisa membantu mereka memahami klinis dari masalah-masalah psikiatrik itu sendiri. Nah, teman-teman, ada beberapa kasus yang mungkin pernah kita dengarkan bahwa katanya dokter di Indonesia kurang oke dibandingkan dokter di luar negeri. Tetapi apakah demikian adanya untuk kasus-kasus kedokteran jiwa atau psikiatrik? Ternyata tidak demikian. Kita tahu bahwa di beberapa negara, kalau kita mengalami masalah kejiwaan itu, kita tidak ditangani langsung oleh dokter jiwa. Jadi ketika misalnya teman-teman kalau di Indonesia itu datang ke dokter jiwa, biasanya langsung bisa karena ada sistem pay for service. Kecuali BPJS mungkin harus ke dokter umum dulu. Nah, kalau di luar negeri itu rata-rata seperti itu. Contohnya di negara-negara seperti Australia, kemudian negara-negara Eropa, ya, beberapa negara Amerika Serikat, bahkan kalau mau ketemu dokter jiwa itu nggak bisa secepat yang kita kira. Kadang-kadang kita harus menunggu, kan bayarannya juga lebih mahal tentunya kalau di private practice. Untuk beberapa kasus, kita tahu bahwa di Amerika 45% pasien-pasien yang mengalami gangguan kejiwaan akan ditangani oleh dokter umum. Nah, ini yang membedakan ya. Jadi, kalau di Indonesia mungkin kasus-kasus kejiwaan seperti depresi, cemas itu ditangani oleh dokter jiwa. Kalau di sana, di luar, di Amerika biasanya ditangani oleh dokter umum. Nah, kalau di Singapura dan Malaysia memang teman-teman bisa langsung ya pay for service kan sifatnya rumah sakit swasta besar di sana, teman-teman bisa langsung datang ke berobat ke sana, dan yang membedakan antara di sana dan di sini itu kebanyakan lebih kepada jenis obatnya saja ya. Ada beberapa dokter yang memberikan pengobatan itu kalau di Indonesia mungkin dengan racikan ya, beberapa juga saya juga menggunakannya. Sedangkan kalau di Amerika, kemudian di Singapura dan Malaysia yang terdekat dengan kita memang tidak menggunakan racikan. Jadi mirip kalau teman-teman itu berobat ke BPJS. Kalau di BPJS kan tidak ada racikan. Dan kalau standarnya sebenarnya sama aja. Karena fokus kedokteran jiwa itu pertama kali adalah fokus ke gejalanya. Jadi kalau teman-teman dengan gejala depresi, kemudian berobat ke Indonesia atau berobat ke Singapura dan Malaysia, akhirnya obatnya sama, yaitu antidepresan. Namun ya, apa pilihan antidepresannya itu tergantung dari pengalaman klinis si dokter masing-masing. Karena pada dasarnya semua antidepresan yang ada di pasaran itu bermanfaat. Sudah terbukti lebih bermanfaat dibandingkan placebo atau obat kosong ya. Kalau di dalam penelitian kan menggunakan obat kosong, dibandingkan ternyata obat antidepresan ini jauh lebih superior mengatasi depresi dibandingkan obat placebo atau obat kosong ini. Jadi kalau di Malaysia mungkin dikasih obat golongan SSRI, kemudian di Singapura dikasih SSRI, beda merek, tapi sebenarnya dua-duanya bisa membantu. Di Indonesia juga begitu, ya digunakan SSRI, beda merek, apalagi yang generik, tidak ada problem, sama aja. Jadi sebenarnya tidak masalah. Sehingga kalau kita perhatikan, saya misalnya kalau ke luar negeri, kebanyakan kalau teman-teman perhatikan itu saya membawa kasus. Jadi
saya ketika berada di luar negeri itu mempresentasikan kasus-kasus yang saya temui di dalam praktek saya sehari-hari. Saya bikin dengan rapi, ya, kemudian saya tampilkan di dalam bentuk presentasi, dan mereka ingin mendengar, ya, ingin mendengar karena di antara banyak teman-teman ini nggak semua beruntung punya pasien sebanyak saya di dalam praktek. Jadi saya bisa menangani 10 sampai 20 kasus per hari, mereka itu kebanyakan di bawah 10. Kalau di luar negeri kebanyakan kita itu yang paling sering banyak pasiennya itu adalah dari India dan Indonesia, ya. Kalau misalnya banyak kasus terkait dengan psikiatrik misalnya, India dan Indonesia ini memang udah jelas karena populasinya juga besar kan, jadi banyak kasus tuh wajar banget gitu. Dan kalau kita melihat, saya beruntung karena di dalam praktek saya cukup ideal. Saya ketemu pasien bisa mendiagnosis, ya, kemudian saya bisa memberikan terapi dan edukasi dengan terapinya, juga membantu dengan penggunaan media sosial, yang mana nggak semua dokter melakukan itu. Jadi sebenarnya ketika kita berada di dalam penelitian-penelitian klinis, ya, itu memang adalah bagaimana kita bisa mengejawantakan, ataupun kalau kita bilang tuh apa yang dilakukan di dalam penelitian obat itu, kan penelitian obat ini kan benar-benar rapi, terstruktur, kemudian komunitasnya juga dijaga baik gitu ya. Karena kalau enggak, ya tentunya tidak akan menghasilkan kesimpulan yang bagus terhadap obat tersebut. Nah, obat tersebut kemudian dipakai di klinik oleh dokter-dokter praktisi seperti saya ini dan teman-teman dokter jiwa lainnya. Dan kemudian di dalam beberapa bulan dan tahun setelah obat itu keluar, kita ngomongin tentang apakah yang diteliti tentang obat ini di struktur atau di komunitas yang lebih terukur itu sama dengan saat kita bawa ke klinik, di mana pasien itu kan bisa beda-beda, ya, latar belakangnya beda-beda, umurnya beda-beda, cara makan obatnya kadang-kadang juga beda, latar belakang komorbidnya, penyakit juga beda-beda. Dan inilah yang membedakan antara satu pasien dengan yang lain, sehingga ketika kita berdiskusi di berbagai international forum untuk membahas tentang kasus-kasus pasien, biasanya kita tahu bahwa kita tuh sebagai dokter yang menangani pasien sehari-hari itu punya sense of klinik yang berbeda dengan teman-teman di penelitian yang biasanya lebih jarang melihat pasien secara langsung, ya. Karena kebanyakan kalau dokter-dokter di luar negeri yang sudah profesor ataupun PhD di penelitian di kampus, biasanya mereka tidak terlalu banyak menangani pasien lagi, ya. Hanya pasien-pasien penelitian saja yang mereka biasanya terima. Sedangkan di dalam praktek klinisnya sudah jarang sekali. Ya, berbeda dengan di Indonesia yang kadang-kadang kalau kita lihat ada seorang profesor yang juga mengajar, juga tetap praktek, ya. Jadi kekayaannya itu jauh lebih banyak. Sehingga kesimpulan dari apa yang saya ingin berikan pada video ini adalah kalau untuk urusan dokter jiwa, teman-teman tuh nggak usah ragu dengan dokter di Indonesia. Ya, teman-teman, satu hal yang paling harus diperhatikan adalah kemampuan diagnosis kita itu sebenarnya terkait dengan bagaimana kita belajar diagnosis. Dan saya meyakini kalau gejala-gejala itu biasanya itu oke. Ya, diagnosis itu bisa. Yang menjadi kesulitan sebenarnya di dalam psikiatri adalah latar belakang psikologisnya, aksis 2-nya, personality-nya. Dan ini yang seringkali kita tidak punya waktu cukup untuk mengarahkan ke sana. Saya lebih banyak dominan memberikan edukasi dan membiarkan pasien sendiri untuk mencoba mencari dasarnya sendiri. Tapi kalau nggak mampu, teman-teman bisa berkonsultasi juga dengan psikolog atau seorang psikoterapis, ya, baik latar belakangnya psikiatris atau yang bukan psikiatris. Ini yang penting untuk diperhatikan sama teman-teman. Kalau dasar pengobatan, basically the same, ya. Mau ke Malaysia, mau ke Singapura, mau ke Australia, yang dokter umum atau di Amerika Serikat, atau Jepang sekalipun misalnya, itu basicnya the same. Kadang-kadang menurut saya malah ada beberapa pasien dari Amerika yang terutama berkaitan dengan penggunaan obat yang terlalu berlebihan, ya. Dan ini juga harus diperhatikan oleh teman-teman semua. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu tetap ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.